Saudara rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 21 hingga 22 April 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%. Bagaimana kebijakan moneter Bank Indonesia ke depan untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi? Kompas Bisnis akan tanya langsung ke Firman Mokhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Mbak Okta. Salam sehat. Salam sehat juga Pak Firman. Pak Firman, kita tahu kemarin juga BI mempertahankan BI rate begitu. Kemudian bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap resiko saat ini terjadi konflik geopolitik AS Israel dan juga Iran serta dampaknya terhadap perkembangan maupun prospek perekonomian global? Terima kasih, Mbak Okta. Memang kita terus mencermati bagaimana perkembangan konflik geopolitik di timur tengah. Karena ini menjadi penting, tiga faktor yang bisa berpengaruh terhadap ketidakpastian ekonomi global yang masih terus berlanjut. Perang yang mulai terjadi sejak akhir Februari ini terus berdampak terhadap ekonomi global. Tiga jalur yang berpengaruh dan menjadi perhatian kita tentu bagaimana terkait dengan harga komoditas. Kita melihat perang ini yang berdampak dengan bagaimana dinamika di Selat Hormuz berdampak terhadap harga minyak dunia, yang dalam perkembangannya bahkan sempat di atas $100 per barrel. Itu yang pertama. Jalur komoditas ini juga tidak hanya berhenti di harga minyak, tentunya akan terus berlanjut ke harga komoditas lainnya, baik komoditas yang sifatnya komplementer maupun substitusi atas komoditas minyak tersebut. Kami sudah melihat berbagai pergerakan di harga komoditas, bukan hanya di minyak tadi, juga harga komoditas lainnya. Bahkan juga yang menjadi perhatian kita adalah harga komoditas pangan, karena dampaknya terhadap pupuk yang juga bisa berpengaruh ke pangan. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya melalui jalur pasar keuangan. Ketidakpastian geopolitik ini sudah menjalar ke bagaimana kita melihat ketidakpastian di pasar keuangan, aliran modal semakin volatile, terus bergerak, dan ini meningkatkan ketidakpastian di pasar keuangan dan memberikan tekanan ke negara berkembang. Yang ketiga adalah jalur perdagangan dan jalur produksi. Gangguan-gangguan produksi sudah mulai terjadi akibat perang ini. Produksi minyak khususnya sudah mulai terganggu, dan tentunya Selat Hormuz yang adalah 20% dari bagaimana transportasi distribusi minyak dunia ini berdampak terhadap aliran perdagangan dunia. Secara keseluruhan, Mbak Okta, kami melihat ini semakin menurunkan prospek perekonomian global. Bila di RDG Maret lalu kami sudah revisi menjadi 3,0% ekonomi dunia, sekarang semakin lemah menjadi 3,0% pada tahun 2026. Ini yang menjadi perhatian kita, Mbak Okta. Oke, tadi menarik soal bagaimana salah satu jalurnya adalah harga komoditas. Nah, bagaimana dampak kenaikan harga komoditas global itu? Di antara tadi juga Pak Firman sempat nyebut soal harga minyak begitu Pak, terhadap inflasi dunia dan pengaruhnya terhadap arah kebijakan moneter global termasuk FFR. Ya, tentunya harga komoditas ini akan berambat terhadap berbagai harga-harga produk lainnya. Itu yang menjadi perhatian kita. Bukan hanya berhenti di sana, juga bagaimana jalur produksi barang yang semakin berkurang ini berdampak terhadap dinamika harga-harga global. Kami melihat ini berdampak terhadap inflasi global yang semakin tinggi dibandingkan perkiraan kami sebelumnya. Kita sudah melihat berbagai negara harga-harga di dunia, inflasi dunia sudah mulai meningkat, dan perkembangannya kami melihat inflasi 2026 ini semakin tinggi dari 4,20 naik menjadi 10 basis point menjadi 4,2. Tentunya tidak berhenti di sana, Mbak Okta. Mbak Okta tadi menyampaikan sangat penting. Tentu bagaimana respon dari kebijakan moneter global melihat inflasi yang kembali meningkat. Khusus untuk Amerika Serikat yang menjadi perhatian dunia, kami melihat ada kemungkinan Fed Fund Rate ini akan mundur penurunannya. Ruang penurunan masih ada, yang semula kami perakirakan itu di bulan September. Kami melihat bisa mundur 1 bulan menjadi Oktober. Bahkan bila mana harga energi, inflasi di Amerika Serikat meningkat, bisa saja Fed Fund Rate akan bertahan di level yang sekarang. Itu ya yang pertama. Yang kedua, jadi perhatian adalah bagaimana dampaknya terhadap ketidakpastian global yang pasar keuangan. Yield USD kita melihat sudah mulai meningkat menjadi 4%, di atas 4%, dan untuk 10 tahun, 2 tahun juga mengalami peningkatan. Faktor yang berpengaruh selain Fed Fund Rate tadi tentunya terkait dengan
budget defisit Amerika Serikat yang kembali meningkat. Ini yang menjadi perhatian kita. Yang secara keseluruhan, Mbak Okta, dan ini menjadi fenomena global saat ini, aliran modal semakin volatile, penempatan di emerging market berkurang, penempatan ke instrumen-instrumen yang dianggap masih risky berkurang, dan penempatannya ke dalam instrumen-instrumen yang dianggap masih cukup aman. Kita melihat bagaimana dolar terus menguat, angka terakhir di XY sudah mendekati 199, kita lihat. Ini yang menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap mata uang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, Mbak Okta. Oke, jadi lagi-lagi catatannya ini tidak hanya terjadi secara global, tapi juga bisa di dalam negeri dampaknya. Nah, Pak Firman, di tengah gejolak dinamika global, kalau kita bicara soal di dalam negeri, bagaimana Bank Indonesia melihat kondisi fundamental ekonomi Indonesia seperti PDB, neraca pembayaran, nilai tukar, inflasi, dan juga kredit perbankan? Seperti apa, Pak Firman? Sejauh ini pemerintah merespon dengan tetap menjaga harga BBM domestik tetap dipertahankan, sementara sisi lain stimulus fiskal tetap dijalankan. Pertumbuhan ekonomi kita seperti disampaikan tadi di triwulan 1 masih tetap baik, kami perakirakan akan lebih tinggi dari triwulan 4 2025, sehingga secara keseluruhan di tahun 2026 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak pada kisaran 4,7 hingga 5,6. Dari neraca pembayaran, seperti disampaikan, tentunya dampak global ini berpengaruh terhadap perekonomian domestik. Kemarin neraca perdagangan kita masih mencatat surplus. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap dinamika harga impor kita, migas khususnya. Kami perakirakan neraca transaksi berjalan di 2026 ini akan berada pada kisaran defisitnya menjadi 1,3 hingga minus 0,5. Jadi defisitnya memang sedikit melebar karena dampak dari ketidakpastian global. Secara keseluruhan yang menjadi perhatian kita tentunya aliran modal seperti disampaikan oleh Mbak Tadi. Kemarin memang sempat terjadi outflows, tapi dengan berbagai respon yang kita tempuh di bulan April ini inflows sudah terjadi, sehingga secara keseluruhan dengan berbagai strategi nilai tukar kita perkirakan akan kembali menguat dengan kecenderungan stabil dengan menguat dari berbagai respon. Yang lain pasti manageable, Mbak Okta. Kemarin inflasi IHK kita 3,48, namun yang menjadi perhatian inflasi core kita, inflasi inti yang masih manageable di sekitar 2,5, di sekitar mid target kita 2,5 plus minus 1. Oke, harapannya tentu target-target tersebut terpenuhi. Nanti kita di segmen berikutnya akan berbincang soal respon bauran dan sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pak Firman, dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis, saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mohtar. Pak Firman, kita lanjutkan kembali. Kalau saat ini kita bahas soal bagaimana, Pak, dari asesmen Bank Indonesia terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia di tengah gejolak akibat perang di Timur Tengah. Apa pertimbangan BI akhirnya mempertahankan BI rate di level 4,75% itu di RDG 2026? Apa saja indikator ekonomi yang jadi acuan utama BI dalam pengambilan keputusan terkait suku bunga acuan ini? Jadi seperti kita diskusikan tadi, secara fundamental ekonomi domestik masih tetap baik. Pertumbuhan ekonomi kami perakirakan akan lebih baik di triwulan 2 dan ke depan memang bergerak pada kisaran 4,9 hingga 5,7. Inflasi tetap terkendali dalam kisaran, inflasi inti tadi juga saya sampaikan masih bergerak di sekitar 2,5%. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana dampak ketidakpastian global ini terhadap pasar keuangan, khususnya nilai tukar yang memang mendapatkan tekanan di beberapa periode terakhir. Inilah yang menjadi fokus kita, mengapa di tengah kondisi ekonomi yang baik, inflasi yang masih terkendali, namun pada sisi lain ada tekanan eksternal. Bank Indonesia kemarin di RDG bulan April ini, tanggal 21-22, memutuskan mempertahankan BI rate 4,75. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini? Tentunya satu sisi inflasi masih tetap terkendali. Ekspektasi inflasi masyarakat dan pelaku ekonomi masih tetap terjangkau di dalam kisaran 2,5 plus minus 1. Namun yang menjadi perhatian adalah terhadap, oleh karena itu di dalam RDG kemarin kita tahankan BI rate, tapi ini adalah tetap konsisten dengan upaya kita untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang mendapat tekanan di dalam beberapa periode.
Satu hal yang ingin kita sampaikan di situ adalah ini adalah bagian penguatan-penguatan strategi operasi moneter. Kami sampaikan bahwa BI rate kami pertahankan, namun sisi lain instrumen moneter Bank Indonesia melalui SRBI ini juga akan melakukan penyesuaian. Ini adalah bagian-bagian kita untuk menarik capital inflows yang pada gilirannya dan tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Tujuannya fokus jangka pendek kita mengarahkan seperti itu. Tapi dalam kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa Bank Indonesia siap untuk melanjutkan penguatan kebijakan moneter, tentunya pada satu sisi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pada akhirnya akan menjaga stabilitas inflasi tetap 2,5 plus minus 1%. Jadi kebijakan moneter dalam kondisi seperti ini akan fokus kepada stabilitas, Mbak Okta. Kita harapkan stabilitas terus terjaga dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu yang kami lakukan dari kebijakan moneter, tapi tentunya kami akan juga tetap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan berbagai upaya-upaya di sistem pembayaran yang kami terus perkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, ada sejumlah pertimbangan tentunya salah satunya tadi yang paling utama tentu bagaimana kondisi eksternal yang kita tidak tahu juga masih tidak menentu kapan selesainya nih situasi di Timur Tengah. Pak Firman, lantas apa saja strategi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar selain melalui triple intervention, intervensi di pasar spot NDF dan juga di NDF? Terima kasih Mbak. Ini menjadi penting bagaimana upaya-upaya yang telah ditempuh Bank Indonesia dan akan terus diperkuat ke depan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Di samping kita pertahankan BI rate untuk menjangkar ekspektasi inflasi ke depan, kita juga seperti sampaikan Mbak Okta tadi, kita terus perkuat bagaimana intervensi kita bukan hanya di pasar spot, tapi juga di pasar forward, domestik, dan di luar negeri, di offshore. Itu terus kita lakukan around the globe, around the clock, kita lakukan terus pantau dan cermati serta respon. Yang kedua, tentunya penguatan strategi operasi moneter melalui instrumen moneter yang kami miliki, SRBI, ini terus kami perkuat. Sehingga nanti kita sudah akan melihat bagaimana akan terjadi penyesuaian di tenor SRBI yang pada gilirannya harapannya akan bisa menarik inflows di tengah ketidakpastian global yang tinggi. Itu yang kami lakukan terkait dengan upaya menjaga nilai tukar. Tentunya di tengah kondisi seperti ini Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas, Mbak Okta. Dalam hal ini pertumbuhan uang primer itu tetap kami jaga di atas double digit 10%. Tentunya ini untuk menjaga kecukupan likuiditas, bukan hanya likuiditas di pasar uang, tapi juga likuiditas perbankan dan likuiditas perekonomian. Di samping kebijakan moneter tadi, Mbak Okta, beberapa hal yang sudah kami lakukan adalah penguatan di pasar falas. Bulan Maret yang lalu kami melakukan beberapa kebijakan yang diantaranya adalah melakukan penyesuaian threshold pembelian tunai falas di bank, kemudian juga bagaimana threshold peningkatan di NDF, dan juga yang terakhir terkait di jual beli swap. Terakhir, di RDG yang April ini ada 2 kebijakan kita untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, tapi tetap diarahkan untuk mendukung kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah. 2 hal itu adalah bagaimana kita melakukan pengecualian atas larangan transaksi NDF 12, dan satu hal adalah bagaimana kita melakukan perluasan instrumen moneter kita, di mana instrumen spot dan swap dalam CNH, China Renminbi bisa juga dilakukan. Dan terakhir adalah bagaimana kita perkuat LCT, local transaction, bagaimana agar bisa diperdagangkan menggunakan uang lokal. Itu Mbak Okta, kita lakukan bukan hanya moneter, intervensi, juga penguatan instrumen, kemudian juga di pasar falas dan juga di pendalaman pasar. Oke, itu tadi ada sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Lantas tentunya perlu adanya koordinasi antara BI dengan pemerintah seperti apa Pak untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi di tengah itu tadi ya situasi meningkatnya ketidakpastian global dengan tetap tentunya mendorong pertumbuhan. Ada 3 koordinasi yang kami lakukan secara umum. Pertama adalah bagaimana kita terus berupaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini agar tetap baik ke depan. Kami bersama pemerintah, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya melalui kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran. Upaya-upaya makroprudensial yang akomodatif
terus dilakukan melalui kebijakan likuiditas makroprudensial, payment system juga kita teruskan, Mbak Okta, ini agar semakin inklusif. Itu koordinasi pertama. Koordinasi kedua adalah bagaimana pengendalian inflasi, khususnya inflasi pangan. Kami di berbagai wilayah, provinsi berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah untuk memonitor, kemudian berkoordinasi bagaimana kita memitigasi risiko terkait dengan harga pangan yang secara umum volatile food sudah semakin terkendali meskipun harus kita terus dorong. Dan yang ketiga adalah koordinasi menjaga stabilitas sistem keuangan bersama KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Bukan hanya stabilitas terkait sistem keuangan dan juga bagaimana kita untuk terus mendorong pembiayaan perekonomian yang sehat dan terukur. Baik, tentu bagaimana BI memiliki kebijakan moneter itu tadi, kemudian juga ada intervensi dan lain sebagainya, ditambah dengan koordinasi dengan pemerintah, harapannya bisa menjadi upaya penguatan, menjaga inflasi di tengah situasi geopolitik yang belum menentu, dan juga ada optimisme tentu juga bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 bisa 4,9 sampai 5,7%. Kita harapkan bisa demikian. Terima kasih Pak Firman Muhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Sehat selalu Pak Firman.